Semakin tua, semakin sulit Anda menurunkan berat badan, karena pada saat itu, lemak sudah bersahabat dengan tubuh Anda. Perkenalkan, nama saya Indra Lesmana dari Prodi PGSD semester 6 sore dengan NIM 60403071221154, ingin mengerjakan tugas mengenai Physical Activity Epidemiology Research atau penelitian epidemiologi aktivitas fisik. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah PTK, penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Asep Sahrul Gunawan MPD. Oke, selanjutnya, apa sih itu epidemiologi? Epidemiologi adalah ilmu tentang penyebaran dan penyebab penyakit dalam populasi. Misalkan bagaimana aktivitas fisik mempengaruhi kesehatan dan mencegah penyakit. Tujuannya untuk memberi dasar ilmiah untuk tindakan kesehatan di masyarakat. Sedangkan aktivitas fisik terbukti untuk memengaruhi resiko berbagai penyakit kronis dengan mempelajari pola aktivitas dan kaitannya dengan penyakit. Kita bisa susun kebijakan pencegahan yang lebih tepat. Selanjutnya, ada sejarah singkat tentang epidemiologi aktivitas fisik. Munculnya epidemi penyakit jantung di abad ke-20-an memicu studi besar. Yang pertama yaitu studi penting, yaitu Birmingham Heart Study, studi Bus London Jeremy Morris, atau studi alumni Harvard Papenberger. Nah, penelitian awal ini membantu membuktikan bahwa gaya hidup aktif menurunkan resiko penyakit jantung. Misalnya, kondektur yang naik turun bus itu lebih sehat daripada supir yang duduk sepanjang hari. Apa sih pentingnya aktivitas fisik? Yang pertama, aktivitas rendah sedangkan resikonya tinggi. Misalkan penyakit jantung, kanker payudara atau usus besar, osteoporosis, masalah kesehatan mental, dan kematian dini. Kurang bergerak bukan cuma soal berat badan. Ini menyangkut seluruh fungsi tubuh, termasuk kesehatan jantung, tulang, bahkan otak. Yang selanjutnya ada Healthy People pada tahun 2020. Untuk menurunkan orang dewasa yang tidak aktif, meningkatkan olahraga aerobik dan kekuatan otot, pendidikan jasmani harian, serta akses olahraga untuk semua. Program nasional ini menunjukkan bagaimana pemerintah membuat target kuantitatif berdasarkan data epidemiologi dan mendorong kebijakan seperti olahraga di sekolah dan edukasi dari dokter. Yang selanjutnya ada pedoman aktivitas fisik. Untuk orang dewasa 18 tahun ke atas, 150 menit per minggu untuk aktivitas sedang, atau 75 menit per minggu untuk aktivitas berat, dan 2 hari latihan kekuatan otot per minggu. Contoh aktivitas sedang yaitu jalan cepat, aktivitas beratnya misalkan lari bersepeda cepat, dan pedoman ini dirancang berdasarkan studi epidemiologi yang menunjukkan efek perlindungan dari aktivitas rutin. Selanjutnya ada tujuan epidemiologi. Yang pertama, ukur besarnya masalah kesehatan. Yang selanjutnya, identifikasi faktor resiko, misalkan kurang gerak. Yang selanjutnya ada paduan alokasi sumber daya kesehatan. Dan yang selanjutnya ada evaluasi aktivitas strategi pencegahan. Epidemiologi bukan cuma untuk penelitian ilmiah, tapi sangat praktis, membantu negara merancang strategi kesehatan nasional yang lebih efisien dan terarah. Yang selanjutnya ada penelitian observasional versus eksperimental. Observasional mengamati populasi alami, misalnya sopir versus kondektur. Sedangkan eksperimental, intervensi langsung, misalnya uji coba olahraga. Studi observasional berguna karena lebih etis ketika tak bisa menyuruh orang untuk bergerak selama 10 tahun, tapi studi eksperimental memberikan bukti yang lebih kuat jika bisa dilakukan. Yang selanjutnya, cara mengukur aktivitas. Yang pertama ada parameter, frekuensinya berapa kali dalam seminggu, durasinya berapa menit per sesi, intensitas ringan, sedang, ataupun berat, sedangkan dosis adalah kombinasi. Selanjutnya ada alat ukur. Yang pertama ada kuesioner, yang selanjutnya ada akselerometer, misal Actigraph. Yang selanjutnya ada pedometer, langkah per hari. Pengukuran bisa subjektif, mengisi survei, atau objektif pakai alat gerak.
Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi keduanya penting dalam studi besar. Yang selanjutnya ada studi cross-seksional. Contohnya, penelitian rasio heterogen 2/16 dan risiko kanker payudara. Selanjutnya, wanita aktif punya rasio 2/16 lebih tinggi daripada risiko kanker lebih rendah. Studi ini menunjukkan hubungan, tapi belum membuktikan sebab akibat, karena data diambil dari satu titik waktu. Yang selanjutnya ada studi ekologi. Contoh klasiknya, yang pertama ada pengemudi bus versus kondektur yang tadi ya, yang dilaksanakan di London pada tahun 1953. Kondektur aktif sama dengan lebih sehat. Terus, hubungan antara pekerjaan dan angka kematian penyakit. Studi ini jadi tonggak sejarah menunjukkan bahwa pekerjaan aktif menurunkan resiko penyakit. Yang selanjutnya adalah studi cohort. Contoh studi alumni Harvard, yaitu pada 16.936 pria diikuti selama 10 tahun. Aktivitasnya yaitu kurang lebih membakar 2.000 kalori per minggu dan risiko serangan jantungnya ternyata turun. Penjelasannya adalah studi cohort kuat karena menunjukkan urutan waktu antara aktivitas dan hasil penyakit. Risiko serangan jantung pada orang aktif 1,64 kali lebih rendah. Ini ada studi kasus kontrol. Contohnya pada kanker payudara. 540 wanita kurang lebih usia 40 tahun dengan penderita kanker dibandingkan dengan 544 wanita sehat. Wanita paling aktif memiliki resiko kanker turun hingga 58%. Studi ini efisien dan kuat untuk penyakit langka, tapi ada risiko bias karena pasien mungkin mengingat aktivitas mereka secara berbeda setelah terkena penyakit ini. Yang selanjutnya ada bias dan gangguan. Jenis bias yang pertama ada bias ingatan, yang selanjutnya ada bias seleksi, dan selanjutnya ada bias pewawancara. Penting untuk memahami bias agar tidak salah tafsir hasil. Misalnya, jika orang sakit cenderung ingat mereka kurang aktif, itu bisa membuat hubungan tampak lebih kuat dari kenyataannya. Yang selanjutnya ada studi eksperimental, yaitu contohnya uji coba acak. Kelompok eksperimen ikut program olahraga, kelompok kontrol tidak atau tidak ikut aktivitas ringan. Uji coba acak adalah standar emas untuk menentukan hubungan sebab akibat. Misalnya, apakah program olahraga betul-betul menurunkan tekanan darah atau hanya kebetulan. Yang selanjutnya ada membaca studi dengan kritis. Ada tips yang pertama, cek pertanyaan penelitian apakah sudah jelas. Yang selanjutnya, gunakan metode yang sesuai, yang ada hasil relevan, atau apakah ada bias atau gangguan. Saat membaca jurnal, kita harus kritis, tidak semua studi berhubungan itu sebab akibat. Lihat juga ukuran sampel, durasi studi, dan bagaimana aktivitas diukur. Selanjutnya, kesimpulan. Aktivitas fisik yaitu kunci untuk pencegahan penyakit, sedangkan studi epidemiologi memberi dasar kuat untuk kebijakan dan kesehatan. Dan studi cohort dan kasus kontrol sangat penting. Juga, mulai aktif sejak muda memberi perlindungan untuk jangka panjang. Oke, terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.